Alhamdulillah, semua alhamdulillah, Dulur Victor. Semoga di pagi hari ini kita tetap dalam keadaan Islam dan juga iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan tambahnya iman dan keistiqomahan dalam mengaji, mengais ilmu di Fajar Syiar Al-Victor. Dulur, hari ini hari Sabtu, seperti biasanya kita akan ngaji Katresnan. Namun kali ini Yai Sumarkan ada uzur, beliau pergi ke luar kota. Oleh karena itu akan dibadalkan oleh guru kita, Yai Yahya Aziz. Beliau adalah staf pengajar di Pondok Pesantren Al-Jihad dan juga seorang dai yang memiliki beberapa majelis taklim di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dulur Victor, Anda juga bisa menyimak kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor dan aplikasi streaming Radio El Victor. Anda juga nanti berkesempatan untuk bertanya ataupun berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390. Saya ulangi lagi, 081234939390. Baik Dulur Victor, beliau juga sudah hadir di studio. Mari kita sapa dan mulai ngaji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ishak. Alhamdulillah. Sehat walafiat Yai hari ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Keluarga juga anak-anak. Nggih, alhamdulillah. Ini kok pas ya jenengan tadi telepon seperempat jam sebelum jam 7. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya ini menambah semangat saya untuk tombol kangen gitu ya. Masya Allah. Tombol kangen pada para pendengar setia bisa Fajar Syiar dari Radio Al Victor ini. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Masya Allah. Nggih. Yai, sebelum kita masuk ini, kita mau tahu juga majelis-majelis panjenengan. Ada di mana saja sih sebenarnya? Ya, ini rata-rata ya pendengar El Victor semua. Pendengar El Victor semuanya, alhamdulillah. Yang pertama Majelis Taklim PT Kereta Api di Gubeng. Saya mengisi setiap Rabu sama Jumat sore. Di Gubeng. Ya, di Gubeng itu ada ya ini yang merintis Abah Imam. Ya, Imam, cuma saya melanjutkan saja sampai sekarang itu. Alhamdulillah. Saya mengajar mulai mahasiswa di sana itu. Sampai sekarang. Itu sudah 3 generasi. Generasi pertama sudah meninggal, generasi kedua ini banyak generasi yang kedua dan ketiga ini gitu ya. Terus kemudian Majelis Taklim Al-Kholqiyah Mangunan Turisari ya, Sidoarjo. Ya, tadi malam itu ya. Terus kemudian Majelis Taklim yang hari ini nanti jam 10. Saya di Majelis Taklim Jabal Nur Sidoarjo, Perumahan Delta Sari. Jadi habis dari El Victor langsung menuju sana nanti. Ke Delta Sari. Delta Sari. Masya Allah. Itu setiap Sabtu kajian tafsir. Nah, itu. Kemudian Majelis Taklim At-Taufik Bangah Sidoarjo setiap Senin. Nah, itu Senin malam. Saya punya sendiri juga di rumah. Itu Majelis Taklim Miftahul Jannah. Itu setiap Selasa dan Rabu malam di musola belakang rumah, kemudian sebulan sekali di rumah saya. Masya Allah. Banyak sekali ya. Ya, istilahnya ada kepuasan batin. Alhamdulillah. Ada kepuasan batin yang menurut saya itu ini pengabdian. Dan yang lebih yang lebih mengena di hati saya itu ya mulai 2012 sampai sekarang ini alhamdulillah kami sudah mengislamkan 16 orang. Alhamdulillah. Dan yang terakhir kemarin juga ini pendengar namanya Mas Stefanus Argadinata yang sudah saya share ya. Sudah saya share itu ya. Karyawan teknisi PT Lion. Jadi hari Ahad beliau saya islamkan, kemudian alhamdulillah juga menikah gitu ya. Langsung menikah. Terus kemudian alhamdulillah dapat hadiah umroh
dari kantornya, Masya Allah. Langsung. Langsung Ya? hari Rabu atau Selasa berangkatnya itu. Sudah jenengan ikut saja. Ini ya gemetar juga ketika baru masuk Islam, terus kemudian diberi hadiah umroh. Masya Allah. Saya sejak Islam, sejak kecil, umroh baru kemarin sama El Victor 2018. Nah, ini masuk Islam 3 hari langsung umroh. Masya Allah. Ini sudah saya share videonya, enggak tahu nanti saya share ya ke bagaimana proses keislamannya, terus kemudian beliau berangkat umroh itu ya. Saya ya ini mualaf yang ke-16. Beliau adalah jemaat gereja Bait San Sidoarjo. Jadi ada kepuasan batin yang luar biasa ketika didatangi atau orang-orang non-muslim mengajak dialog. Saya tidak pernah memaksa. Ya sudah, kalau kita diskusi dialog, ya kita minta kepada Allah. Ya alhamdulillah hidayah itu terbuka. Masya Allah. Topik kita pada pagi hari ini adalah evaluasi diri keluarga muslim. Silakan, boleh dimulai, Yai. Gus Isa, alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita ngaji. Kita sebagai seorang muslim, kita ngaji, kita evaluasi lah, evaluasi. Wis ojo nyalahno wong liya, jangan menyalahkan orang lain. Lebih baik menyalahkan diri sendiri. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, surat nomor 59 ayat 18. Surat Al-Hasyr? Iya, surat nomor 59 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah seseorang memperhatikan hari esok. Ya Allah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini saya menggarisbawahi, ayat ini adalah ayat untuk motivasi diri. Terus kemudian ayat ini juga ayat tentang evaluasi. Gitu ya. Mengenai ayat dulu El Victor, kita evaluasi lah. Setahun 2022 kemarin apa sih mesti kerjaan? Ini sudah Januari 2023, lebih-lebih Insya Allah 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Terus apa target kita di 2023 ini? Nah, ini perlu itu ya. Karena untuk di sini ada ayat wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, orang muslim, hendaklah kamu melihat hari esok. Hari esok itu ya akhirat. Akhirat ya? Iya, hari esok ya hari akhirat. Jadi sudahkah kita menabung ini ya? Gus Isa hari ini menabung pakai uang ya, tiap bulan sekian. Iya. Nanti ketika menjelang hari tua itu nanti kita memetik gitu ya. Sama kita ini hari ini menabung gitu loh. Kapan kita petik? Ya kita petik nanti ketika kita sudah meninggal, itu baru kita memetik gitu. Pertanyaannya, sudahkah kita menabung nilai-nilai kebaikan? Sudahkah kita menabung nilai-nilai kasih sayang? Sudahkah kita menabung nilai-nilai positif di dunia ini? Kapan? Ya sampai akhir hayat. Sampai meninggal. Jangan-jangan kita
hari-hari ini tambah menilai atau tambah menabung nilai keburukan. Allah. Suka mencaci, Nggih. suka ngelono uang, suka bikin hoax, suka bikin adu domba, Masya Allah. Suka berbuat nista, suka serong, gitu kan. Itu kan catatan-catatan yang jelek gitu. Dan nanti kita akan petik gitu loh. Masya Allah. Jadi makna evaluasi dalam redaksi ayat wal tandur nafsum ma qaddamat lighad itu adalah mau introspeksi diri, nyalahno awake dhewe, gak gelem nyalahno wong liya. Kebanyakan orang kan menilai orang lain, cerdas menilai dan pinter menilai orang lain, tapi bodoh menilai diri sendiri. Masya Allah. Ya. Sekarang apa yang viral sekarang? Yang viral nih. Sekarang ya apa kira-kira? Yang suami yang rame-rame di dunia media sosial apa sekarang itu? Itu yang suami minta maaf itu. Sampai telosor-telosor. Siapa namanya lupa saya. Satu itu, yang kedua yang viral sekarang kata-kata Fir'aun kan begitu ya. Iya. Ya Allah. Marilah kita jangan sampai mencaci orang lain. Kita jangan sampai menghina orang lain. Kita jangan sampai ngelokno wong liya. Lebih baik ngelokno awake dhewe. Nah, ini makna evaluasi bagi seorang muslim ini Mas Buku Sisa ya. Satu, apa sih makna evaluasi bagi seorang muslim? Ayo kita introspeksi diri. Apakah ibadah-ibadah wajib sunnah kita? Mulai sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Subuh, tambah qobliyah, tambah ba'diyah, tambah Masya Allah, tambah sholat tasbih, tambah tahajud gitu ya. Apakah ibadah-ibadah kita setahun kemarin itu diterima oleh Allah atau ditolak? Kan kita enggak tahu gitu ya. Ya kan? Iya. Jangan sampai kita ini merasa ibadah kita diterima. Kalau yakin iya, tapi jangan sampai merasa waduh diterima. Kalau seseorang itu sudah merasa ibadahnya diterima, merasa lebih suci, itu akan menimbulkan kesombongan dan malas ibadah. Gitu. Mengapa orang itu kok suka mencaci orang lain? Mengapa orang itu suka ngelokno? Karena dia merasa lebih baik, lebih pintar dari orang lain. Jadi ketika melihat orang lain itu ada kesalahan-kesalahan, dia tidak mau menghujat, dia tidak mau ngelokno, dia tidak mau memaki, tetapi mendelok awake dhewe kurang pantes kan begitu. Kan begitu ya. Nah, ini evaluasi diri, apakah ibadah kita selama ini diterima? Apakah jaminan orang yang ahli ibadah nanti masuk surga? Ternyata banyak kisah-kisah yang ahli ibadah pada akhirnya sombong masuk neraka. Ya, ya. Contohnya ya ulama Barseso, itu tokoh agama itu. Tapi pada akhirnya dia meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Masya Allah. Kemudian Sa'labah gitu ya. Sahabat Nabi yang rajin ibadah gitu. Minta doa, terus akhirnya diberi oleh Allah rezeki kambing yang luar biasa. Bahasa sekarang ya pengusaha yang sukses gitu ya. Iya. Tapi akhirnya ya nggak ke masjid, nggak ke musola, seneng maksiat. Ya akhirnya dia meninggal ya dalam kondisi su'ul khotimah. Loh itu. Konon Korun itu juga ahli ibadah dulu. Korun itu ya? Iya. Fir'aun itu juga ahli tirakat itu. 40 tahun semedi, 40 tahun dia tirakat. Fir'aun itu. Allah. Tapi ada satu titik yang dia itu merasa dirinya menjadi Tuhan. Nah, itu.
Kalau dalam bahasa saya, Fir'aun itu tidak kafir. Dia beriman. Tapi taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ditolak. Nah, kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima atau ditolak. Jangan-jangan kita rajin ibadah tapi sombong. Jangan-jangan kita ibadah sholat subuh tepat waktu ke masjid bendino, begitu lewat di kampung anak tukang becak turu, iki kok turu tok ngorok tok. Nah, itu sudah sombong itu. Masyaallah. Lalu itu sudah sombong, ngelokno itu. Kita habis sholat subuh jamaah pulang tiba-tiba ono wong blonjo. Iki blonjo tok gak gelem sholat dhisik. Loh, itu sudah sombong itu. Sudah sombong. Secara tidak sadar ya. Secara tidak sadar. Jenengan tahajud, Masya Allah. Habis tahajud, waktu tarhim, jenengan ke masjid, di masjid nang gardu satpam ono turu ngorok gitu. Terus ada ungkapan iki kok gak tangi-tangi. Padahal turunya itu tarkul ma'asi kan begitu, dia meninggalkan maksiat. Masya Allah, makanya ndelok wong turu ojo dinyek. Dia lebih menikmati tidur karena apa? Satu nilainya kelebihannya, yaitu tarkul ma'asi. Dia nggak ngerasani uang, dia nggak ngelan uang, turu. Dan turu itu ibadah kan gitu. Jadi dulur-dulur Victor, ayo awake dhewe niki monggo kita evaluasi diri lah sebagai keluarga muslim. Ojo sampai ini yang pertama ya, yaitu merasalah ibadah kita, apakah ibadah kita itu diterima atau di. Yang kedua, Masya Allah. Yang kedua ini, Gus Isa, evaluasi wal tangdur nafsu ma qaddamat liqad itu, yaitu apakah kita ini termasuk golongan ahli surga atau ahli neraka. Awak dhewe karo. Makanya saya sedih kalau orang-orang sholawat, orang tahlilan itu dituduh bid'ah itu. Dituduh bid'ah, dituduh kafir, Masya Allah. Jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah membid'ahkan amalan-amalan orang. Oh kita ya gak roh apakah panjenengan sedoyo itu termasuk golongan ahli surga atau golongan ahli neraka. Ya podo gak roh. Makanya sedih kalau misalnya ada orang NU seneng tahlilan, seneng istighosah, seneng manakib, terus dilok-lokno ya golongan itu, ya Allah itu bid'ah itu. Rasul nggak melakukan itu, dosa itu, Masya Allah. Kayak jadi panitia surga aja. Dan itu realita di zaman sekarang ini. Ada banyak faktanya ya? Iya banyak. Padahal tahlilan ya niati silaturahim. Istighosah ya silaturahim. Ya wis ndongakno ya nyenengno sing ngundang terus mulai nggo berkat gitu. Kan iku nyenengno. Ngono kadang-kadang dituduh bid'ah, dituduh ini. Makanya ketika saya pesan pada jamaah saya kalau dituduh bid'ah wis meneng ae. Ya, sampean melok tahlilan nggih monggo, gak melok ya gak apa. Cuma satu, ojo ngelokno. Wong sing mendem ya akeh kok, apa gak dilokno gitu. Justru sing mendem iku sing dilokno. Nek teko ya maca ayat, maca Quran, zikir kan apik nih. Ngono dilokno ya Allah. Di bid'ah-bid'ahno, di kafir-kafirno. Nah, ini salah besar. Ya wis ojo gampang. Mari kita jangan suka menilai orang lah. Monggo nilai awake dhewe. Terus yang ketiga, makna evaluasi diri keluarga muslim. Nah ini Mas Gus Isa. Evaluasi diri keluarga muslim tentang dosa. Apakah dosa kita ini sudah diampuni oleh Allah atau belum? Nah ini. Jangan sampai hidup di dunia ini keluarga muslim merasa
tidak punya dosa. Wah, bahaya itu. Ya, merasa tidak pernah berbuat dosa. Bahaya itu. Orang kalau sudah merasa tidak pernah dosa, satu, dia malas ibadah. Dua, suka menilai ibadah orang lain. Sekarang ndelok awake dhewe. Masyaallah. Saya dan kula panjenengan sedaya ngapunten harus merasa banyak dosa. Terutama satu, dosa terhadap orang tua. Dua, dosa terhadap guru-guru. Tiga, dosa terhadap pemimpin-pemimpin kita. Masya Allah. Jadi kita harus mengakui. Masya Allah. Saya, ngapunten, bukannya saya pro Bapak Jokowi gitu ya. Satu-satunya presiden yang dicaci rakyatnya sendiri Indonesia ini. Oh iya, Masya Allah. Ngesakno nih, ya Allah. Kalau mek dongano tok muga-muga istilahnya apa ya, terbuka. Mudah-mudahan sehat gitu ya. Ya Allah. Kadang-kadang ya Allah sampai dituduh Fir'aun. Masya Allah. Presiden kita sendiri. Presiden kita dituding Fir'aun. Nek dhek Fir'aun apa sing ngelokne iku Nabi Musa. Apa sing ngelokne Nabi Musa. Dituduh Fir'aun ya dhek muslim, nggih. Dituduh Fir'aun subhanallah. Dhek piyambake oleh hadiah teko Abu Dhabi masjid gitu ya. Dituduh Fir'aun subhanallah. Beliau menjalankan sholat 5 waktu. Jadi subhanallah, ayo dulur, ojo sampai apa ya tadi itu ya, wal tandur nafsum ma qaddamat lihatlah akhirat, ojo sampai menilai orang lain lah, nilailah diri sendiri ya itu. Nah, ini makna yang keberapa ini? Makna yang ketiga ya. Sekarang makna yang keempat, monggo evaluasi kita. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Evaluasi kita, apakah kita mengakhiri hidup dengan husnul khotimah atau justru su'ul khotimah? Ini kita tidak tahu kan begitu. Ya, kita tidak tahu. Ya Allah. Jangan-jangan nanti yang ahli ibadah seperti Barseso. Jangan-jangan orang yang ahli ibadah nanti seperti Sa'labah. Masya Allah, kita tidak tahu itu. Ya Allah. Ya, semoga aja kita termasuk hamba yang husnul khotimah, meninggal dalam posisi sholat, meninggal dalam posisi sujud, meninggal dalam posisi dalam baca Al-Quran, meninggal dalam posisi ketika zikir, meninggal dalam posisi dalam berbuat kebaikan. Dan begitu. Itu cita-cita mulia. Jadi cita-cita yang paling mulia di dunia ini, Gus Ihsan, itu besok ketika akhir hayat itu. Akhir hayat bibir kita bisa enggak mengucapkan kalimat Allah. Atau ketika akhir hayat bibir kita baca Al-Quran, bisa enggak? Seperti Ustaz Ja'far Abdurrahman, Masya Allah. Ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran di rumahnya Ibu Gubernur itu. Acara Isra Mi'raj 4 tahun yang lalu saya hadir ketika itu. Ya Allah. Ketika membaca surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika baca ayat ini dia meninggal. Allah. Jadi ketika baca Al-Quran terus dia geblak. Gitu. Belum sampai dibawa ke RSI, Jemur ini sudah akan meninggal. Jadi meninggal dalam posisi membaca Al-Quran. Masya Allah. Nah, ini ya, betul-betul husnul khotimah. Jangan-jangan kita meninggal pas emosi. Ya Allah, gregetan ambek sing wedok ngewaplok kayak Fir'aun itu. Terus meninggal dia.
Jangan-jangan ketika kita meninggal dalam posisi ngerasani wong. Nah, kita enggak tahu kan begitu. Wah, kalau baca ayat ini, ya Allah, awak dewe iki apa ya gak pantes lah. Mari kita tirulah, kita teladani syair Abu Nawas itu ya. Aku ndak pantas masuk surgamu, tapi aku nggak kuat masuk nerakamu. Itu kan syairnya Abu Nawas. Dosaku bagaikan tumpukan pasir. Bagaimana aku menanggungnya ya Allah? Nah itu. Nah, inilah kadang-kadang kita cerdas, pinter, menilai orang lain, tapi bodoh menilai dirinya sendiri. Dan itu realita di zaman sekarang ini. Sekarang ini banyak orang menghujat, ngelokno, adu domba, saking bencinya. Iya. Padahal yang nggak kenal. Yes, kita doakanlah mudah-mudahan Indonesia ini bersatu, berhenti menghujat, berhenti mencaci. Namanya orang itu ya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Masya Allah. Apalagi di sosial media ya. Cepat sekali tangan kita itu ya. Iya. Menghujatnya. Cepat gitu. Jadi yang dosa kalau dulu kan lesan ya, sekarang tangan. Allah. Dan mari kita bijaklah ya dalam bermedsos itu. Kalau seandainya ada orang berbuat dosa, ya kita klik aja. Semoga Allah memberi daya. Ya. Terus kemudian ada orang mencaci orang, ya Allah lebih baik menilai diri sendiri, jangan sampai menilai orang lain. Ya. Ya Allah. Terus ada orang mencaci, ngelokno gini-gini, ya semoga yang mencaci mendapat hidayah. Semoga yang dicaci diangkat derajatnya oleh Allah. Karena begitu. Simpel sebenarnya. Ya. Cuma kadang-kadang faktor kebencian itu menutupi. Sehingga menghilangkan akal sehat. Itu ya. Ya Allah ya Karim. Yang gelarnya tinggi, sing duwe akeh. Wis aja ngelokno. Bisa jadi sing miskin ini lebih mulia daripada sing kaya. Coba sampai lihat itu orang-orang miskin itu. Iya. Itu kalau sedekah itu bisa 50%. Dari harta yang dimiliki. Iya. Contoh wong becak. Oleh rezeki teko santunan 100.000. Hanya itu dia miliki sama rumah kontrakan. Sing 50 kayak bayar kontrak misalnya. 50 dia cekel. Ono wong lewat tonggo, Mas saya pinjem dah. Dina iki gak mangan. Karena dia punya uang 50.000 diparuh. Ya wis sampai sing selawe aku sing selawe. Lo 50%. Coba orang kaya punya harta di rumah di tabungannya 1 M. Dia mau nggak bersedekah 50% 500 juta? Nggak mau. Kurang keren itu kata Gus Bah itu. Justru yang lebih keren ini yang dramatis itu yang orang-orang miskin itu yang kuat ya 50% itu. Paling ya 1 M di tabungan paling ya lah nggak sampai 50, nggak sampai 500 juta. Eman iki disimpen sih. Tapi orang miskin itu punya uang 50.000, hanya itu yang hari itu. Dia rela dia itu membagi, yaitu ngutangi misalnya sedekah iso-iso 50%. Dan itu kenyataan memang. Ya sing duwene mek iku tok. Iya. Duwene iku tok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dan yang terakhir, nah ini Gus Isa. Evaluasi diri. Apakah yang kita lakukan, sholat kita, sedekah kita, ngajar kita, infak kita, itu Allah sudah ridho atau belum? Jangan-jangan Allah enggak ridho.
Di dalam surat Al-Bayyinah ayat terakhir itu Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an waliman khasyya rabbah. Allah ridho kepada mereka. Dan siapa? Yaitu yang takut berbuat dosa. Masya Allah. Allah itu ridho. Dulur-dulur Victor tidak mencuri, Allah ridho. Dulur-dulur Victor tidak selingkuh, itu Allah ridho. Dulur-dulur Victor tidak mencaci, itu Allah ridho. Dulur-dulur Victor tidak menghujat, itu Allah ridho. Lah saiki akeh wong gak wedi dosa iku sisa. Suka mencaci, suka ngelono uang, Masya Allah. Suka berbuat serong. Kono, ayo Allah. Mantu nyenengi maratuwa. Yang lagi viral ini. Kan gitu ya. Iya. Sana bojone. Maratuwa nyenengi mantu. Zaman wis akhir. Masya Allah. Lah iya anak ayu apa maratuwane ayu gitu. Minta pabriknya. Astagfirullah. Ya Allah ya Karim ya Allah. Kulo ndelok berita kok gede-gede iso bojone ayu sik enom kan begitu kan? Nggih, nggih. Lho kok iso lho moro mbok iki sing salah anake utawa moro tuane wedok yang nyenengi. Itu berarti kan Allah dari itu karena sudah berbuat dosa begitu. Suaranya Yai? Ya? Kayak enggak nyambung. Oh, halo? Ya. Ya, sudah. Jadi mengapa ini apakah perbuatan kita itu sudah diridhoi Allah atau belum? Nah, Nggih. itu pertanyaannya. Dan di dalam surat Al-Bayyinah yang terakhir itu Allah ridho pada orang yang takut pada berbuat dosa. Lah saiki akeh wong dosa lo gak wedi, tambah ditabrak aja. Masya Allah. Tahu korupsi itu dosa, ditabrak. Tahu mencuri itu dosa, ditabrak. Tahu subhanallah mencaci, ngelokno itu dosa, tapi dia suka mencaci. Ya Allah. Tahu selingkuh itu dosa, tapi selingkuh itu indah katanya. Astagfirullah. Ya Allah. Tahu nyenengi mantu, nyenengi maratuwa itu dosa, tahu tapi tetap dilakoni. Ya. Jadi zaman saiki dunia medsos itu ya, akhirnya uang gak wedi dosa sekarang itu. Gak takut dosa gitu ya, itu ya. Jadi banyak orang sekarang ini ndak takut dosa. Gitu. Masya Allah. Perselingkuhan semakin hari semakin meningkat, nah begitu ya. Astagfirullah. Apakah ini juga termasuk tanda-tanda akhir sudah mendekati ya? Iya bisa jadi. Bisa jadi. Kalau dulu kan ada pernyataan kiamat sudah dekat, tapi ini apakah lebih dekat lagi atau bagaimana? Iya, kiamat sudah dekat. Ya kiamat sugro itu ya kematian itu aslinya. Kone wis kiamat kabir, kiamat besar ya, kabeh hancur itu. Masya Allah. Makanya ayo takut dosa lah. Ya, mudah-mudahan kalau panjenengan nggak judi, nggak minum khamr, nggak berzina, itu Allah ridho. Allah ridho itu kalau kita tidak berbuat dosa. Justru Allah itu nggak ridho kalau seandainya dia tahu dosa, tapi melanggar. Tapi jangan sampai kita merasa lebih suci, lebih baik dari orang lain kan. Itu watak daripada iblis itu. Jangan sampai merasa. Jangan sampai merasa. Padi semakin hari itu semakin menunduk. Orang itu semakin tua itu semakin bijak. Dan tanda orang semakin bijak itu tidak mau menyalahkan orang lain, itu tapi ya? Menyalahkan dirinya sendiri kan. Gitu. Jadi nggak pernah ngoreksi orang lain. Nggak pernah ngoreksi orang lain. Bisa awak dhewe rumangsa kurang. Romongso kaiso gitu. Saya sendiri nangis kadang-kadang, ya Allah, awak dhewe kaiso apa-apa. Masih diberi amanah untuk ngopeni 10 majelis taklim itu. Kadang-kadang saya izin gitu ya. Quran yo gak hafal, hadis juga hafal. Apa
hafal mek kulhu tok gitu ya. Ambek wal asri. Surat-surat pendek tapi masih dipercaya. Nah, ini anugerah dan ini kadang-kadang saya itu introspeksi diri gitu ya. Jadi banyak kekurangan. Matur suwun. Baik. Baik Yai, terima kasih atas pencerahannya tadi, evaluasi diri, keluarga muslim tentunya ya. Dulur, setelah ini kita akan buka kesempatan untuk Anda untuk bertanya dan berinteraksi langsung di nomor 08123493939390 setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syara Al-Victor. Ya baik Dulur Al-Victor, kita akan lanjutkan lagi ngaji kita bersama guru kita Yahya Aziz. Ada pertanyaan ini Yai dari Dulur Al-Victor yang pertama. Assalamualaikum Ustadz Yahya, mau nanya di luar tema. Anak kami mondok tapi kalau pas libur maaf kayaknya salah pergaulan. Apa yang harus kami lakukan? Ya kemudian adakah doa-doa khusus biar anak kami dapat berubah dari hamba Allah di Waru? Iya, yang pertama melihat anak seperti itu, orang tua itu harus cepat mengambil tindakan. Di antara tindakan itu adalah riyadhah. Ya mungkin ini Bu, ini ya sedikit tetesan ilmu. Biasanya para sesepuh-sesepuh dulu itu mendoakan anak tiap hari habis sholat. Apa doanya? Dia dibacakan Fatihah 41 kali. Dikhususkan anaknya itu. Dibacakan Fatihah 41 kali. Mudah-mudahan ya dibuka hidayah. Sebab anak itu titipan, anak itu titipan, anak itu adalah anugerah ilahi, ya kita kembalikan kepada yang punya. Yang punya anak-anak kita ya Allah, kita kembalikan pada hanya Allah yang mampu membuka tabir hidayah itu. Oke, terima kasih. Ngoten nggih, harus ada riyadhah gitu. Iya, nggih. Baik. Selanjutnya Yai, ini dari Ibu Putria. Izin bertanya Yai, bagaimana menghadapi orang yang suka menjelek-jelekkan anak? Menjelek-jelekkan anak ya, anak orang. Saya tunggu jawabannya Yai, matur nuwun. Ya alhamdulillah aja, yang menjelekkan kan menungso. Bukan Allah kan begitu. Kelihatan nggih? Iya. Itu cuma ya abot itu belajarnya. Kadang kita spontan membalas gitu ya. Kalau dicaci terus diem terus ditongano, wis enak itu. Nanti Allah yang akan membalasnya kan. Iya, nanti Allah yang akan membalasnya, bukan panjenengan. Allah yang akan membalasnya. Gitu. Kalau nanti berhubungannya sama harga diri ya, kalau misalkan menjelek-jelekkan, terkadang kan ketika waktu seseorang menerimanya kan berbeda. Iya. Kalau si A misalkan sabar, kalau ini saya si B, mohon maaf, ini harga diri keluarga, ini harga diri keluarga besar, saya nggak mau dijelek-jelekkan. Ya itu berarti kurang sabar gitu. Ya. Wah, Nabi Muhammad itu akhlak yang mulia itu ya. Masya Allah. Itu yang perlu kita teladani itu. Ketika dicaci, dilokno ya diam. Terus mohon kepada Allah, biar Allah yang itu yang membuka lah gitu. Jadi seperti almarhum Gus Dur waktu jadi presiden itu dilokno buta, istrinya lumpuh, nggak bisa jalan, begitu terdiam tok itu. Tetapi ketika cacian itu kita ladeni, berarti kita sama dengan mencaci. Tapi kalau kita dicaci orang terus diem, itu nanti akan kembali kepada dirinya. Iya, dirinya sing ngelokno itu. Iya, pasti itu nanti. Artinya mencaci itu seperti cerminan ya? Cermin, berarti dia sudah resek, dia sudah stres gitu ya. Dan itu akan kembali kepada dirinya cacian itu. Selama yang dicaci diem. Ya selama, dan itu jawabannya nanti tidak sekaligus 3 tahun 4 tahun Allah akan membuktikan itu nanti, dan itu realita itu. Realita itu. Ya. Baik, lanjut Yai. Ada pertanyaan dari SMS ini ya. Assalamualaikum Ustadz, saya ucapkan selamat bagi orang yang sudah kembali ke jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Karena saya membayangkan kalau kita kena air panas,
saja, panasnya bukan main, apalagi kekal di neraka. Nggih. Nih, dari SMS Yai. Lanjut Yai, ada pertanyaan melalui telepon nggih? Boleh? Oke, nggih. Boleh. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi sholat taubat itu jangan menanti bersih dulu. Kalau seandainya dengan rumongso banyak dosa terus sholat taubat, ya alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Ini jamaah saya mengajak sholat taubat sebulan sekali gitu ya. Sholat taubat kemudian sholat tasbih. Jadi sholat taubat itu ya itu berarti pengakuan lah. Pengakuan banyak dosa. Jangan nunggu bersih dulu. Ketika jangan ada kemauan ya lakukan, enggak apa-apa. Kapan pagi bisa? Hari ini bisa. Sebelum duha kita taubat dulu. Dengan niat usolli sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala gitu. Nanti malam tambah bagus sebelum tahajud kita 2 rakaat dulu sholat taubat. Itu lebih baik itu, Pak. Daripada enggak ngelakoni gitu ya. Iya. Yes, monggo mulai hari inilah kita rumangsa dosane akeh. Dosa terutama pada orang tua, 2 dosa terhadap guru, dosa terhadap saudara-saudara, dulur, begitu. Ikut bahasanya Abu Nawas saja. Ya Allah, aku gak pantas mlebu surga iki. Tapi aku gak kuat mlebu neraka. Masyaallah. Hanya ampunanmu, hanya rahmatmu itu aja. Pomone surga itu kelas-kelas, ana sing kelas VIP, gak pantas kok dhewe itu. Terus ngisore maneh ya Allah. Kelas bisnis ya gak pantas. Mungkin pantas ya dhewe ya intipe surga ngisor dhewe itu. Kelas ekonomi gitu. Astagfirullah. Iya. Ya Allah, tapi aku nek dilebokno neraka yo gak kuat. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Baik. Ada waktu 2 menit ya. Iya. Mungkin bisa kita tutup atau kita terima satu pertanyaan. Nggih, monggo. Satu pertanyaan. Ya, bagaimana menghadapi keluarga yang memang keluarga tersebut sulit untuk dinasehati? Caranya bagaimana ya? 1, kita mohon kepada Allah. Itu pasti ya, tiap habis sholat. 2, kita konsultasi kepada yang disegani dia siapa. Oh, yang disegani. Iya. Contoh, dia punya guru yang disegani. Ya sampean matur ya apa-apa. Insya Allah kalau yang nuturi yang disegani itu akan nurut. Ya. Tapi tetap yang mampu merubah pribadi akhlak orang itu ya Allah. Gitu ya. Allah. Jadi tolong jangan menonjolkan lah gitu ya. Ya istilahnya kita mohon Allah itulah, mohon minta pada Allah supaya dapat hidayah, supaya hatinya terbuka gitu ya. Saya kira itu saja Mas Isa. Alhamdulillah. Terima kasih dulur yang sudah bertanya. Yai, mungkin bisa kita tutup dengan doa pada hari ini, Yai. Ya, mudah-mudahan yang WA, yang telepon, yang mendengarkan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.